Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Perdana Silva, mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2022. Dalam video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu kalam yang diampu oleh Bapak dosen Khairul Amri MAG. Baiklah, langsung saja masuk ke materinya. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana analisa Anda mengenai doktrin Khawarij dan Murji'ah tentang mukmin yang melakukan dosa besar? Oke, untuk jawabannya, doktrin Khawarij dan Murji'ah adalah dua pandangan yang berbeda dalam memahami situasi seorang mukmin yang melakukan dosa besar. Yang pertama, tentang doktrin Khawarij. Khawarij ini adalah kelompok yang muncul pada awal sejarah Islam. Mereka memiliki pandangan yang keras terhadap dosa besar dan memandang bahwa pelaku dosa besar secara otomatis keluar dari agama Islam dan menjadi kafir. Mereka berkeyakinan bahwa hanya orang-orang yang bersih dari dosa besar yang dapat dianggap sebagai orang beriman yang sejatinya. Dalam pandangan Khawarij, dosa besar dianggap sebagai pengingkaran langsung terhadap agama dan keimanan seseorang. Yang kedua adalah mengenai doktrin Murji'ah. Murji'ah ini adalah kelompok yang memiliki pandangan yang lebih toleran terhadap dosa besar. Mereka berpendapat bahwa meskipun seorang mukmin melakukan dosa besar, keimanannya tidak otomatis terhapus. Mereka meyakini bahwa hanya Allah yang berhak menilai dan menghukum seseorang atas dosa-dosa besarnya, dan manusia tidak memiliki kewenangan untuk menghakimi atau menyatakan seseorang keluar dari agama Islam berdasarkan dosa-dosa besarnya. Dalam pandangan Murji'ah ini, dosa besar adalah dosa yang serius, tapi tidak langsung membatalkan status keimanan seseorang. Nah, kesimpulannya, Khawarij menganggap bahwa pelaku dosa besar dapat menyebabkan seseorang itu keluar dari agama Islam. Sementara menurut Murji'ah, orang yang melakukan dosa besar, status keimanannya tidak langsung terhapus. Artinya, status keimanan seseorang tidak tergantung daripada dosa-dosa besarnya. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya, apa saja doktrin-doktrin Firqah Syiah yang menunjukkan kesesatannya? Oke. Terdapat beberapa doktrin yang dianut oleh Firqah Syiah yang dipandang sesat oleh sebagian atau beberapa ulama Sunni. Yang pertama adalah konsep imamah dalam Syiah. Salah satu perbedaan pokok antara Sunni dan Syiah adalah konsep imamah dalam Syiah. Firqah Syiah ini meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW secara keturunan harus diberikan kepada imam-imam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ulama Sunni menganggap doktrin-doktrin ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kesepakatan umat Islam dalam penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah konsep taqiyah dalam Syiah. Prinsip taqiyah adalah doktrin yang dianut oleh Syiah yang memungkinkan penyembunyian keyakinan atau praktek-praktek agama jika berada dalam kondisi yang mengancam. Beberapa ulama Sunni berpendapat bahwa prinsip ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dan konsistensi dalam keyakinan agama. Yang ketiga adalah konsep perayaan hari raya dalam Syiah. Beberapa praktik dalam perayaan hari raya oleh Syiah seperti hari Asyura dikritik oleh beberapa ulama Sunni. Beberapa di antaranya menganggap praktek ini sebagai bid'ah dan penyimpangan dari praktik-praktik yang ditetapkan dan diajarkan dalam Islam. Lalu selanjutnya adalah doa kepada imam dan orang-orang soleh. Dalam beberapa praktik keagamaan Syiah, terdapat doa-doa yang ditunjukkan kepada imam-imam Syiah
atau orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Beberapa ulama Sunni menilai praktek ini sebagai bentuk penyembahan berhala atau syirik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid, yakni keesaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah konsep roja'ah dalam Syiah. Beberapa ulama Sunni tidak menerima doktrin roja'ah dalam firqah Syiah yang menyatakan bahwa beberapa orang yang telah meninggal akan dihidupkan kembali pada masa depan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Mereka menganggapnya sebagai konsep yang tidak didukung oleh dalil-dalil yang kuat dalam Islam. Selain itu, ada beberapa ajaran Syiah yang lainnya yang juga dianggap sesat oleh ulama Sunni, seperti ajaran Syiah tentang nikah mut'ah atau nikah kontrak yang sudah dilarang keras dan sudah dikeluarkan fatwa sesatnya oleh ulama-ulama Sunni. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja perbedaan Qadariyah dan Jabariyah tentang af'alul ibad? Qadariyah dan Jabariyah adalah dua aliran teologis dalam tradisi Islam yang memiliki pandangan yang berbeda tentang konsep af'alul ibad. Apa itu konsep af'alul ibad? Yakni adalah tindakan atau perbuatan manusia. Qadariyah dan Jabariyah memiliki dua perbedaan konsep. Di antaranya adalah yang pertama, menurut Qadariyah. Qadariyah meyakini adanya kebebasan manusia dalam melakukan tindakan mereka. Mereka percaya bahwa manusia memiliki kehendak bebas yang memungkinkan mereka untuk bertindak sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri. Menurut pandangan ini, manusia bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memiliki pilihan dalam menjalani kehidupan mereka. Yang kedua adalah konsep af'alul ibad menurut Jabariyah. Menurut Jabariyah meyakini bahwa semua tindakan manusia ditentukan sepenuhnya oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas dan tidak memiliki pilihan dalam tindakan mereka. Menurut pandangan ini, manusia adalah sekadar alat atau perantara dari takdir Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang terjadi adalah hasil dari kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, jelaskan doktrin firqah Mu'tazilah al-usul khamsah dan beri analisa singkatnya. Oke. Doktrin firqah Mu'tazilah al-usul khamsah atau disebut juga dengan 5 prinsip pokok Mu'tazilah adalah landasan teologis dan filosofis utama yang dipegang oleh kelompok Mu'tazilah, sebuah aliran pemikiran Islam yang muncul pada abad ke-8 Masehi. 5 prinsip pokok ini mencerminkan pendekatan rasional dan logis terhadap pemahaman tentang agama dan hubungan antara Tuhan dan manusia. Adapun 5 prinsip pokok Mu'tazilah atau yang disebut dengan al-usul khamsah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah at-tauhid atau monoteisme. Mu'tazilah menganggap pentingnya keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menekankan keyakinan dalam monoteisme yang tegas. Mereka menolak konsep antropomorfisme atau menyerupakan Tuhan dengan ciptaannya dan memperjuangkan gagasan Tuhan yang transenden. Yang kedua adalah al-adl wa tauhid al-asma wa sifat, yakni adalah keadilan dan satu-satunya Tuhan dalam nama dan sifat. Prinsip ini menekankan bahwa Tuhan harus adil dalam memerintah dan larangannya. Mu'tazilah menolak pandangan bahwa Tuhan memiliki atribut fisik, dan mereka berpendapat bahwa nama dan sifat Tuhan adalah semata-mata metafora yang mencerminkan kebesarannya. Yang ketiga adalah al-amr bil ma'ruf wan nahi munkar, yakni mendorong untuk baik dan melarang yang buruk. Prinsip ini menekankan pentingnya perbuatan manusia yang baik dan larangan terhadap perbuatan yang buruk. Mu'tazilah percaya bahwa manusia memiliki kebebasan bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatannya, dan bahwa keadilan Tuhan mengharuskannya memberikan balasan yang adil atas tindakan manusia ini. Selanjutnya adalah al-wa'd wal wa'id, artinya janji dan ancaman. Mu'tazilah percaya
bahwa Tuhan memberikan janji dan ancaman yang nyata terkait dengan balasan dan siksaan di kehidupan setelah manusia itu mati. Mereka berpendapat bahwa janji dan ancaman ini harus dipahami secara harfiah dan bukan dipahami dalam arti kiasan. Lalu, yang terakhir adalah an-manzilah bainal manzilataini, artinya kedudukan antara dua kedudukan. Prinsip ini mengacu pada posisi Mu'tazilah yang menganggap bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak berada dalam kategori mukmin atau kafir. Menurut Mu'tazilah, orang yang melakukan dosa besar berada di antara dua kategori tersebut dan akan menerima siksaan dari Tuhan, tetapi tidak kekal di neraka. Baiklah, demikianlah yang dapat saya paparkan. Semoga pemaparan saya ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Febri Perdana Silva, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.